Berikutnya, pertanyaan pesan singkat yang bertanya, nah, Ustadz, Assalamualaikum, bagaimana jika kita baru ingin belajar bahasa Arab? Apakah langsung dapat belajar dari nahwu dan sharafnya? Demikian, Ustadz. Nah, penting dibedakan di sini antara orang yang non-Arab belajar bahasa Arab dengan orang Arab belajar bahasa Arab. Harus dibedakan antara dua jenis pelajar ini. Ada orang non-Arab seperti kita, orang non-Arab, orang Indonesia, yang bahasa ibunya bahasa Indonesia, mau belajar bahasa Arab. Ada lagi orang kedua, ada orang Arab pengen belajar bahasa Arab. Sama seperti orang Indonesia. Saya tanya, kita ada pelajaran bahasa Indonesia tidak? Kita orang Indonesia, tapi ada pelajaran bahasa Indonesia. Apakah sama kira-kira kurikulum untuk kita dengan kurikulum orang Australia pengen belajar bahasa Indonesia? Sama tidak? Beda. Saya ketika belajar bahasa Indonesia, kondisinya beda dengan orang Australia yang mau belajar bahasa Indonesia. Bedanya apa? Kalau saya sudah dengar bahasa Indonesia sejak kecil. Bahkan sejak saya dilahirkan dari perut ibu saya, bahasa ibu saya adalah bahasa Indonesia. Nah, orang Australia lahir di muka bumi, apa bahasanya? Bahasa ibunya? Australia, ya tidak? Bahasa Inggris, ya tidak? Saya tanya, kurikulumnya bisa sama tidak? Dengan kondisi yang berbeda, tidak mungkin kurikulumnya sama. Begitu pula antara orang Ajam dengan orang Al-Arab pengen belajar bahasa Arab. Kita, orang mana kita? Orang Arab apa non-Arab? Non-Arab, pengen belajar bahasa Arab. Sama tidak kurikulumnya dengan orang Arab yang ingin belajar bahasa Arab? Tidak, kondisinya beda. Saya dari kecil tidak berbahasa Arab. Yang satu ini, orang Arab ini dari kecil sudah belajar bahasa Arab. Bahkan di sini sudah lancar ngomong Arab. Saya ngomong pun satu kata pun belum tahu. Apakah sama kira-kira kurikulumnya? Tidak sama. Kondisi masing-masing orang menyebabkan kondisi berbeda dalam hal kurikulum. Maka dikenal dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada ta'limul arabiyyah li ghairin natiqina biha dengan ta'limul arabiyyah lin natiqina biha. Buku yang antum pegang itu Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ada tambahan li ghairin natiqin. Apa artinya li ghairin natiqina biha? Untuk non penutur yang bukan orang Arab. Maka bukunya ini Durusul Lughah li ghairin natiqin. Adapun orang Arab, maka kurikulumnya ta'limul arabiyyah lin natiqina biha, ya, bagi yang sudah bisa. Orang Arab yang sudah bisa ngomong Arab, tinggal apa yang diluruskan? Tinggal apa? Tinggal dia perdalam kaidah-kaidah bahasa. Dia sudah tahu kitab qalam, dia tahu. Kitabun qalamun, dia tahu sudah. Nah, tinggal apa yang mesti diperbaiki? Tinggal diperbaiki kaidah bahasa. Berarti dia apa belajarnya? Belajarnya kaidah bahasa, nahwu dan sarf. Kalau kita dari mana? Dari awal. Dari ini dikenalkan kitabun qalamun. Paham? Kurikulum kita beda. Maka kalau ada orang tanya, orang pemula belajar nahwu sarf atau bagaimana? Pemula. Kalau pemula yang bertanya ini orang Indonesia, maka tepat tidak kalau mulai dari nahwu dan sarf? Tidak tepat. Langsung ke kaidah, maka akan langsung memusingkan kepala. Nah, yang tersenyum paham apa yang saya maksud. Lebih mudah mana? Ketika kita ajarkan, akhi ini qalamun, pena, selesai. Hada qalamun, ini pena, selesai, sampai situ dulu. Ada orang mempersulit. Hada qalamun ya akhi, hada mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu ala akhirih. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur atau ats-thiqal. Antum paham apa yang Anda bicarakan? Mana lebih mudah? Hada qalamun, ini pena, selesai. Ya tidak? Belajar nahwu sarf nanti belakang. Ada orang pengen menguasai semuanya, langsung belajar nahwu dan sarf, maka tidak. Saya katakan bukan itu jalannya. Anda telah menempuh jalan yang tidak tepat. Kalau ingin belajar bahasa Arab dari awal, kita bicara dari awal. Anda belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya.
tidak punya kosakata kecuali hanya sedikit saja, maka mulai dari kitab Durusul Lughah saja. Adapun setelah itu Anda telah mempunyai mufradat yang banyak dan sudah bisa jadi sudah hatam jilid 1, jilid 2 Durusul Lughah, tafadhol masuk ke kitab Nahwu dan Sharaf. Masuk misalnya ke kitab dasar Nahwu dan Sharaf, Ajurumiyah misalnya. Ajurumiyah, silakan. Tapi kalau Anda baru pertama kali belajar bahasa Arab langsung ke Ajurumiyah, maka saya tidak rekomendasikan. Inilah yang menyebabkan banyak orang tersandung dalam belajar bahasa Arab. Dia salah memulai. Akhirnya apa? Berkembang di seluruh otak manusia. Mayoritas orang kalau ditanya belajar bahasa Arab sulit atau mudah, orang-orang luar sana bilangnya apa? Sulit. Kenapa? Karena mereka memulai belajar salah. Mereka mulai belajar dari Nahwu dan Sharaf, padahal itu kurikulum untuk orang Arab yang sudah bisa ngomong, sudah bisa baca. Tinggal apa? Tinggal meluruskan Nahwu dan Sharaf saja. Kita dari awal, dari alif, ba, ta, ja. Ya tidak? Nah, maka kalau kita belajar dari Nahwu dan Sharaf padahal kita belum punya dasar sama sekali, saya tidak rekomendasikan. Nanti Anda akan berhenti di tengah jalan dan muncullah pemikiran negatif yang hampir disepakati sebagian besar orang bahwa bahasa Arab itu sulit, padahal tidak. Bahasa Arab itu mudah. Nah, wallahu a'lam bishawab.